Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggenia Malia Putri dengan NPM 2204 1070 119 dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas sesar Sumatera kelas 12, yaitu untuk mereview jurnal dan memasukkan materi jurnal tersebut ke dalam poster infografis atau poster ilmiah. Baik, di sini saya mengambil jurnal dengan tema Investigasi Sudut Pergerakan Sesar Sumatera di segmen musik Kepahyang dengan menggunakan metode geolistrik yang dibuat oleh Asyar Muda Lubis, Devika Kristina Butar-Butar, Suhendra, dan Rida Samdara dari jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan yaitu Sesar Semangko, segmen Lampung membentang dari Teluk Semangko hingga Depresi Suwo sepanjang 65 km. Membentuk graben berorientasi barat Laut Tenggara dengan gawir sesar setinggi 500 meter. Pergerakan lempeng di Tenggara menyebabkan gempa bumi signifikan dari Teluk Semangko hingga Danau Ranau. Catatan sejarah mencakup gempa di Komering pada tahun 1893, Ranau 1903 dengan besar gempa 7,5 skala Richter, dan yang terbaru ada di Kota Agung pada tahun 2021 dengan kekuatan gempa 5,2 skala Richter. Baik, untuk metode penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode geolistrik tahanan jenis, yaitu metode yang biasa digunakan pada pengukuran resistivity secara umum, yaitu dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah menggunakan elektroda. Sementara peralatan yang digunakan pada penelitian adalah satu set alat geolistrik resistivity dengan versi MAEX 612 EM yang terdiri dari 4 buah kabel resistivity, 48 buah kabel elektroda, dan 48 buah elektroda. Pada penelitian ini digunakan konfigurasi Werners-Lambercy, yaitu konfigurasi yang dengan sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor pembanding N. Baik, kemudian kita akan membahas tentang hasil capaian dari jurnal ini. Sesar aktif di Provinsi Bengkulu yaitu segmen Musi yang merupakan salah satu segmen pada sesar Sumatera yang berada di Kabupaten Kepahyang. Jadi untuk petanya itu ada di gambar satu ini. Pada segmen ini, gempa bumi besar pernah terjadi pada tanggal 15 Desember 1979 dengan kekuatan 6,0 terletak pada koordinat 3,5 lintang selatan, 102,4 bujur timur dengan kedalaman 25 km. Gempa bumi lainnya yang pernah terjadi pada segmen ini adalah gempa bumi pada tanggal 15 Mei 1997 dengan kekuatan gempa 5,0 skala Richter. Dengan demikian, diperkirakan sedang berlangsung penyimpanan energi yang cukup besar pada segmen ini setelah kejadian gempa bumi beberapa dekade lalu. Jadi itu penjelasan ini yaitu berupa karena adanya penyimpanan energi yang cukup besar bisa diprediksi mungkin kedepannya akan ada gempa besar lagi di daerah segmen Musi tersebut karena berada di antara sesar Sumatera ya, yaitu atau yang biasa dikenal dengan The Great Asian Sumatra Fault. Oke, dan untuk hasil interpretasi itu ada di gambar ini. Dari hasil interpretasi penampak struktur bawah permukaan secara dua dimensi melalui manifestasi nilai resistivitas bawah permukaan menunjukkan bahwa besar sudut atau dip pergerakan sesar di segmen Musi bervariasi dari 45 derajat hingga 90 derajat. Hal ini dapat dilihat dari visualisasi 2,5 dimensi dari rekonstruksi penampak struktur bawah permukaan 2D. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa geometri sesar tidak seragam sepanjang segmen Musi pada sesar Sumatera. Namun demikian, untuk melihat struktur lapisan bawah permukaan dalam rangka memvalidasi hasil penelitian ini, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode geofisika yang lain seperti menggunakan metode seismik refleksi di kawasan segmen Musi Kepahyang. Baik, kemudian kita menuju ke dokumentasi. Di sini adalah datum yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu datum Werners-Lambercy. Kemudian ada dokumentasi di mana mahasiswa sedang mengambil data di lapangan. Kemudian ada peta sesar segmen Musi Kepahyang yang diambil dari Google Earth setelah dimasukkan koordinat yang sesuai. Baik, untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu telah dilakukan penelitian penentuan sudut pergeseran sesar di segmen Musi, yaitu sesar Sumatera dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi Werners-Lambercy.
Dari hasil interpretasi penapas struktur bawah permukaan secara dua dimensi melalui manifestasi nilai resistivitas bawah permukaan menunjukkan bahwa besaran sudut atau di pergerakan sesar di segmen musi bervariasi dari 45 derajat hingga 90 derajat. Hal ini dapat dilihat dari visualisasi 2,5 dimensi dari rekonstruksi penapas struktur bawah tanah dua dimensi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa geometri sesar tidak seragam sepanjang segmen musi pada sesar Sumatera. Namun demikian, untuk melihat struktur lapisan bawah permukaan dalam rangka memvalidasi hasil penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode geofisika yang lain seperti menggunakan metode seismik refleksi di kawasan segmen Musi Kepahyang. Dan kemudian di sini kita ada daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka ini ada beberapa yang diambil dari buku seperti dari jurnal seperti dari Slip Rates Along the Sumatran Transcurrent Fault and its Tectonic Significance. Terus kemudian ada di jurnal Neotectonic of the Sumatran Fault. Kemudian ada juga dari analisis periode ulang gempa bumi di kawasan segmen Musi Bengkulu, dari stasiun gempa Kepahyang Bengkulu, dan ada juga dari Jepang yaitu karya Goto Tadanoro Yasuowe dan Naoto Ao dan Norohiko. Pada tahun 2014 mengeluarkan jurnal yaitu Resistivity Structure of a Seismic Gap Along the Atotsugawa Fault Japan. Physics of the Earth and Planetary Interiors. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.